Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Surya Maharianti, dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Sebagai dosen, saya memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan kualitas pendidikan yang terbaik. Untuk itu, dalam kegiatan Tridharma, bobot terbesar kontribusi saya adalah pada bidang pengajaran yang didukung oleh penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Adapun kontribusinya untuk bidang pengajaran adalah 50%, untuk bidang penelitian 30%, dan juga pengabdian masyarakat adalah 20%. Dalam video ini, saya akan memberikan gambaran terkait dengan mata kuliah dan juga kegiatan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Operation Research. Metode yang saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana pada perkuliahan saya memberikan materinya, kemudian juga saya berinteraksi langsung dengan mahasiswa, dan juga memberikan asesmen, baik itu melalui tanya jawab langsung pada saat perkuliahan ataupun melalui penugasan. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKAP TPT, khususnya pada aspek pengajaran. Baik, saya akan langsung saja menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah Operation Research. Mata kuliah Operation Research itu adalah mata kuliah 3 SKS, yang mana 2 SKS adalah perkuliahan atau teori di kelas, dan juga 1 SKS itu adalah praktikum. Untuk jumlah pertemuannya itu adalah 16 kali pertemuan, termasuk dengan UTS dan juga UAS. Untuk mata kuliah sendiri, Operation Research ini adalah mata kuliah wajib yang diampu oleh mahasiswa semester 4. Dan dengan mengambil mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu bisa mengetahui permasalahan operasi perusahaan, kemudian bisa mengambil keputusan yang optimal terkait dengan masalah operasi perusahaan, sehingga perusahaan bisa memecahkan masalah secara optimal, baik itu terkait dengan persediaan, kemudian transportasi, kemudian terkait dengan penjadwalan, antrian daripada perusahaan agribisnis, dan lain sebagainya. Mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. CPMK pertama yaitu mampu memahami permasalahan operasi perusahaan dan juga menguasai konsep riset operasi, serta dapat menerapkan bagaimana pengambilan keputusan yang optimal. Kemudian CPMK yang kedua, mampu menyelesaikan kasus operasi perusahaan melalui program linear, baik itu dengan metode grafik ataupun metode simplex, sehingga mahasiswa itu dapat melakukan pengambilan keputusan yang optimal dan juga pengujian pasca optimalnya. Kemudian CPMK yang ketiga itu mampu mengendalikan persediaan perusahaan dan juga menentukan metode transportasi yang tepat bagi perusahaan untuk meminimumkan biaya atau memaksimalkan kontribusinya. Dan juga CPMK yang terakhir, yaitu yang keempat, mampu mengevaluasi bagaimana perencanaan proyek melalui permalan, kemudian juga mengatur antrian pada pelayanan operasi dalam agribisnis. Materi pembelajaran yang saya sampaikan itu ada beberapa materi. Yang pertama itu adalah konsep dan juga ruang lingkup dari riset operasi. Yang kedua adalah pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi lingkungan keputusan, baik itu kondisi lingkungan yang pasti, tidak pasti, ataupun beresiko. Kemudian, materi berikutnya adalah program linear, baik itu dengan metode grafik ataupun simplex. Materi berikutnya adalah assignment atau penugasan, lalu metode transportasi, baik itu tabel awal ataupun tabel optimal. Selanjutnya juga peramalan, untuk meramalkan bagaimana permintaan, meramalkan terkait dengan penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian teori antrian, dan juga yang terakhir adalah manajemen atau pengendalian persediaan. Untuk metode pembelajaran yang saya lakukan itu ada blended learning, yaitu kombinasi antara daring dan juga luring, tatap muka langsung ataupun maya. Dengan perkuliahannya terdiri dari teori, kemudian dari praktikum, kemudian juga baik praktikum di kelas ataupun laboratorium statistik, kemudian juga pemberian contoh soal dan juga penyelesaian kasus-kasus. Metode pembelajaran yang saya lakukan atau saya gunakan itu yang pertama tentunya ceramah interaktif,
Yang kedua adalah diskusi dan juga tanya jawab di kelas. Kemudian saya juga memberikan case-based learning, kemudian project-based learning untuk mahasiswa, dan juga analisis langsung dengan software, yaitu software yang biasa saya gunakan di kelas itu adalah QM for Windows. Kemudian bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa? Interaksi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa di sini secara terbuka, baik itu di kelas, secara terbuka juga di grup WhatsApp, ataupun juga melalui LMS, Learning Management System, dan juga feedback terhadap tugas mingguan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, sekarang kita bahas ke penilaian. Untuk penilaian sendiri, komposisinya 10% itu dari kehadiran dan juga sikap mahasiswa, kemudian tugas individu mahasiswa 20%, lalu penyelesaian proyek atau studi kasus mahasiswa 25%, 20% UTS, dan juga 25% adalah UAS. Dan yang terakhir, apa saja aspek yang dinilai? Yang saya nilai itu meliputi pemahaman konsep, kemudian keterampilan permodelan, bagaimana mahasiswa memecahkan masalah, bagaimana mahasiswa mengambil keputusan, kemudian juga konteks komunikasi agribisnisnya mahasiswa ya, termasuk dalam penyampaian hasil, kemudian penyampaian interpretasi hasil, dan sebagainya. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Operation Riset. Nah, seperti yang teman-teman bisa baca ya, hari ini materi kita adalah metode transportasi. Jadi kita hari ini mempelajari bagaimana pengaturan transportasi dari sebuah perusahaan. Jadi pengiriman barang dari perusahaan dan distribusikan baik itu ke gudang ataupun ke customer kayak gitu. Nah, untuk kelancaran perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Saya absen dulu ya yang hadir hari ini. Ini sudah lengkap ya? Sudah. Nggak ada yang terlambat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Oke. Asmi hadir. Kemudian Asri, Sofi, Ramania, Novi, Yunita, Divi, Boksin, Majid, Talita, Giovanni, Naila. Oke, banyak yang hadir ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita ke materi ya. Apa sih yang ada di benak kalian kalau membahas tentang transportasi, atau ketika baca judulnya materi hari ini aja transportasi, metode transportasi. Apa yang ada di pikiran kalian? Distribusi barang. Jadi kalau transportasi, seperti kita tahu ya, transportasi itu kan pengiriman atau alat yang digunakan untuk pengiriman ya. Jadi di sini kita nanti juga membahas bagaimana, tapi bukan alatnya ya. Yang kita bahas adalah bagaimana pengirimannya atau distribusi barangnya. Kayak gitu. Siapa saja yang melakukan transportasi? Kalau dilihat dari pelakunya, siapa yang melakukan transportasi? Perusahaan ya, produsen yang memproduksi barang ataupun jasa. Tapi kalau transportasi di sini lebih cenderung ke barang, gitu, khususnya barang agribisnis. Nah, metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber ke tujuan. Jadi ada sumbernya nih, ada sumber di mana barang itu berasal, ke tujuan. Tujuannya kemana? Kemana kira-kira? Bisa ke gudang, bisa ke distributor. Seperti teman-teman sudah praktikum ya ke beberapa perusahaan. Nah, mereka kan juga punya gudang-gudang yang tersebar di beberapa kota ataupun distributor sendiri. Nah, mereka menentukan kemana barang itu dikirim atau
barang dari gudang itu berasal dari pabrik yang mana, itu dengan metode transportasi. Seperti itu. Nah, tentunya dalam pengiriman tersebut harus dipertimbangkan bagaimana optimalisasi. Optimalisasi apa? Biaya. Tentunya kalau kita mengirim barang, kita berusaha meminimumkan biaya. Kayak gitu. Nah, masalah transportasi ini tujuan utamanya mendistribusikan suatu komoditas atau produk dari sumber dengan jumlah tertentu. Kalau sumber atau pabriknya tadi, perusahaannya pasti kan punya supply. Nah, sedangkan gudangnya punya permintaan atau demand. Jadi, supply untuk memenuhi demand. Kan seperti itu. Nah, tapi pemenuhannya diambil dari pabrik yang mana saja, yang efisien, yang meminimumkan biaya, itu yang akan kita analisis hari ini. Nah, pemecahannya itu ada 2 tahapan. Yang pertama yang kita bahas hari ini itu adalah metode tabel awal. Jadi penentuan tabel awalnya terlebih dahulu. Penentuan tabel awal ini ada 3 metode. Yang pertama adalah Northwest Corner, kemudian ada Least Cost, dan juga FAM atau Vogel Approximation Method. Gitu. Kemudian setelah tabel awal selesai, kita lanjutkan ke tabel optimum. Tabel optimumnya kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu stepping stone atau batu loncatan, dan juga MODI, Modified Distribution. Nah, seperti ini tabel yang kita gunakan untuk membantu menganalisis distribusi secara optimal. Ini adalah tabel transformation method. Nah, di sini ada beberapa item ya, mulai dari A, T, kemudian X, C, D, dan juga S. Di mana A ini adalah daerah asal. Jadi sumbernya barang tersebut berasal dari mana? Dari mana tadi? Perusahaan atau dari pabriknya gitu. Kemudian T ini adalah tujuan. Barangnya dari pabrik dikirim ke tujuan. Gudang. Bisa dari, selain gudang tadi apa contohnya? Distributor. Nah, itu. Kemudian S ini adalah supply. Siapa yang memiliki supply? Pabrik atau perusahaan. Perusahaan itu melalui pabriknya dia menciptakan produk sehingga memiliki supply barang. Sedangkan untuk masing-masing tujuan dia memiliki demand, permintaan. Nah, untuk memenuhi demand tersebut berasal dari pabrik-pabriknya. Kemudian di sini ada X dan juga C. C ini mewakili dari cost. Tentunya kalau kita mau mengirim barang, seperti kalian misalnya mau delivery order, itu kan ada biaya yang dikeluarkan kan, ketika delivery order, misalnya Shopee Food dan lain-lain gitu. Nah, ini ada biaya untuk pengiriman dari pabrik A ke tujuan 1. Ada biaya pengiriman dari pabrik 2, A2 ke tujuan 1. Gitu, diwakili oleh, disimbolkan oleh C di sini ya. Kemudian ada X. X itu apa berarti? Jumlah barang. Exactly. Jumlah barang yang dikirimkan dari pabrik ke gudang, dari pabrik ke distributor, dari sumber ke tujuan. Jadi item-item yang ada di tabel sudah paham semua ya teman-teman? Alhamdulillah. Kita mulai dari metode NWC atau Northwest Corner terlebih dahulu. Metode ini menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan barang mulai dari sel yang terletak pada pojok kiri atas. Kalau dari saya gini menghadap ke kalian berarti kanan ya. Tapi kalau kita mengerjakannya kan dari kiri. Ya, mulai dari kiri atas. Di sini ada aturan untuk pengisiannya. Yang pertama tadi ya, mulai dari kiri
atas. Setelah dimulai dari kiri atas, kita alokasikan jumlah maksimal terbesar sesuai dengan syarat layak untuk memenuhi permintaan. Jadi, permintaannya berapa? Demand-nya mencukupi atau tidak? Jika demand-nya mencukupi, supply-nya mencukupi untuk demand, kita masukkan semuanya. Gitu, dari kiri atas. Kita penuhi semua demand-nya. Tetapi, jika kurang, nanti bisa kita lanjutkan ke kanannya atau melalui ke bawahnya. Jadi dari pabrik yang lain. Gitu. Kemudian bergerak ke kotak sebelah kanan bisa masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke bawahnya sesuai dengan demand. Nah, seperti itu. Oke, kita coba kerjakan ya. Sorry. Tadi northwest corner, berarti kita mulainya dari pojok kiri atas. Di sini gudang 1, dia permintaannya berapa? 400. Supply-nya berapa? 800. Berarti kita kirim ke gudang 1 dari pabrik 1 atau pabrik 1 berapa? 400. Berarti kita isikan di sini, salah. Benar. Kita isikan di sini 400. Kemudian masih ada kebutuhan demand yang harus dipenuhi nggak? Nggak ada. Sudah tercukupi ya permintaannya, kita bisa bilang sini. Bentar. Coret. Kemudian kita ke gudang 2. Gudang 2 punya permintaan berapa? 400 juga. Kita penuhi dari pabrik mana? Pabrik 1. Kenapa pabrik 1? Nah, tadi masih sisa 400. Masih ada 400, kita bisa masukkan ke sini berapa? 400. Oke. Masih ada permintaan yang harus dipenuhi dari gudang 2? Tidak. Oke, berarti kita hilang. Kemudian gudang 3. Gudang 3 permintaannya 500. Kita penuhi dari gudang mana? Gudang 2. Dari pabrik 2 ya. Kenapa dari pabrik 2? Nah, sudah habis ya. Tadi diambil ke gudang 1 dan juga gudang 2, totalnya sudah 800 ya. Berarti kita sini silang karena sudah tidak bisa mengirim dari pabrik 1 ya. Berarti kita isikan di sini berapa? 500 karena permintaannya 500. Oke. Apakah masih ada permintaan lagi? Tidak. Sudah cukup ya? Cukup. Kita silang. Berarti ini sudah habis, ini sisa 800. Nah, kita di sini kebetulan demand untuk gudang 5 itu adalah 800, sehingga pas ya di sini 800. Oke. Apakah semua permintaan dari gudang 1 sampai gudang 5 sudah terpenuhi? Sudah. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Menghitung biaya. Menghitung biaya dan nanti kita bandingkan ya antara metode northwest corner dengan metode yang lain, kira-kira mana yang memberikan biaya yang lebih rendah gitu. Sekarang kita hitung biayanya. Sama dengan 400 kali 50 ditambah 400 kali 80 ditambah 500 dikali 70 ditambah 100 dikali 60, kemudian tambah 300 dikali 60 sama dengan, oh masih ada lagi ya, yang 800 tadi ya, 800 dikali 40. Oke,
Berarti berapa? Di sini 20.000. Ditambah 32.000. Ditambah 35.000. Tambah 6.000. Oh, sorry. Oh, geser. Gak seratan ya pakai. Tambah 6.000 ya tadi. Ditambah 18, 32. Oke, kita jumlahkan. Ketemu 143.000. Oke, jadi ini adalah biaya transportasi yang dikirimkan, yang dikeluarkan untuk mengirim dari 3 pabrik tadi ya, pabrik 1, 2, 3 ke gudang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 gudang tadi. Totalnya adalah 143.000 USD. Nah, berarti kan banyak ya. Apakah ini sudah optimal atau belum? Belum tentu. Tidak tahu ya. Bagaimana cara untuk mengecek optimalnya? Dibandingkan ya. Kita bandingkan dulu ya dengan metode berikutnya, list cost. Oke, metode berikutnya itu adalah list cost. List cost ini menyusun tabel awal dengan mengalokasikan distribusi barang itu mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Gitu. Jadi dari sel yang biayanya terkecil dulu yang kita isi. Tadi kan di tabel kan ada biaya-biayanya ya, masing-masing pabrik ke gudang itu biayanya berapa. Nah, kita lihat dari yang terkecil. Oke. Nah, di sini aturannya pengisian sel yang biayanya terkecil terlebih dahulu, menyesuaikan dengan permintaan dan juga kapasitas produksi. Pilih sel biaya satu tingkat lebih besar. Jadi kalau biaya terkecilnya itu sudah terpenuhi demand-nya, kita isikan ke biaya yang satu tingkat lebih besar. Gitu. Kemudian sesuaikan kembali dan cari total biaya. Oke, dari semua pabrik ini yang dikirim ke gudang, biaya yang terkecil dari pabrik mana ke gudang mana? Pabrik 1, gudang 5. Berarti kita isikan dari sini dulu. Kita mulai dari gudang 5 dulu yang kita distribusikan. Ke gudang 5 kita distribusikan berapa? 800. Apakah suplainya mencukupi? Cukup ya. Kebetulan ini juga 800. 800 ya. Suplainya habis. Coret ya. Ini kita silang. Oke, berikutnya gudang 2, pabrik 3. Berapa kita kirimkan? Berapa? 400. Kenapa 400? Demand-nya 400, betul sekali. Oke, ini berarti sudah terpenuhi, sisa? Oh, 110 dikurangi 400. 700. Oke, kemudian gudang 3 sudah terpenuhi ya. Gudang 2 sudah. Berikutnya? Gudang 4 pabrik 2 200. Di sini juga 200. Sehingga terpenuhi 400. Gitu. Lebih mudah mana? Kalau dari mudahnya ternyata lebih mudah Northwest Corner ya. Kalau list cost kita harus teliti. Gitu. Teliti mana yang biayanya terendah. Kemudian sudah terpenuhi atau belum. Makanya kita silang ini untuk membantu kita. Selanjutnya kita hitung biaya ya. Oke. Biayanya kita hitung.
Z sama dengan 800 kali 30 ditambah 400 kali 40 ditambah 200 kali 60 ditambah 400 kali 40 ditambah apa? 500 kali 60. Sudah? Ada lagi? Ditambah kali 60. Kita jumlahkan ya. 800 kali 30 24.000. Ditambah 16.000 ditambah 12.000 Sudah? 2, 4, 5, 6. Oke, sudah. Totalnya adalah 10.000. Kalau kita bandingkan ya, total biaya dengan metode pertama tadi, Northwest Corner, dan juga metode kedua, least cost, lebih mana yang biayanya lebih lebih murah? Least cost. Karena kita mengisinya itu mulai dari biaya terkecil. Kalau yang Northwest Corner, kita mengisinya kan tidak mempertimbangkan biaya kan? Pokoknya ngisi aja dari kiri atas ke sampai kanan bawah gitu. Sedangkan ini, kita mikir dulu, mana ya, nyari dulu. Mana yang biaya yang terendah? Oh ini, ketemu. Yang tadi gudang 5 dulu. Gudang 5 kita isi dulu. Baru biaya satu tingkat di atasnya kita isi. Gitu. Sehingga biayanya, total biaya akhir yang dihasilkan dengan transportasi baik kedua metode ini akan berbeda karena metodenya juga beda gitu. Dengan mempertimbangkan biaya, berarti kita seharusnya memilih metode yang mana? Least cost. Gitu. Kalau mempertimbangkan biaya, pilih least cost. Kalau kita cari yang mudah, yang cepat, kita pakai Northwest Corner. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Setelah menghitung dari dua metode ini, apakah ada selanjutnya ulangan selanjutnya? Oke, apa sih yang harus kita lakukan setelah menghitung baik melalui metode NBC ataupun least cost ya? Kira-kira apa? Kalian ingat nggak yang di slide pertama tadi? Yang pertama, ini adalah menggunakan tabel awal. Gitu. Tabel awal yang sudah kita hitung tadi, baik itu Northwest Corner, least cost, ataupun menggunakan FAM. Setelah kita selesai menentukan tabel awal, untuk mengecek apakah metode yang kita gunakan sudah menghasilkan distribusi yang optimum atau belum, kita cek dengan tabel optimum untuk menentukan solusi yang feasible, yang layak, yang memberikan biaya minimum. Jadi nanti lebih lengkapnya untuk metode stepping stone ataupun MODI ini kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Jadi penyelesaiannya setelah tabel awal kita lanjutkan tabel optimum. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Cukup ya. Kalau begitu berarti sekarang tugas ya. Jadi sebelum minggu depan teman-teman harapannya sudah dikirimkan tugasnya melalui LMS ya, Learning Management System melalui Menara. Ya, ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Sudah. Ya, saya akhiri perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.